創業層の部長がちょっとまだ見えてないんですが、途中でまた合流しますので、よろしくお願いします。Peserta dimohon untuk tidak menyalakan audio atau dalam mode mute, kecuali diminta untuk berbicara atau memberikan tanggapan. Kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah melakukan registrasi, dan bagi peserta yang belum melakukan registrasi atau mengalami kendala untuk login ke aplikasi Zoom, maka acara ini dapat disaksikan secara live streaming di channel YouTube kami di Trade with Indonesia in Japan. Baik Bapak Ibu, acara webinar pada pagi hari ini akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Konsul Jenderal RI di Osaka, Bapak Mirza Nur Hidayat, yang terhormat Bapak Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Bapak Luther Palimbong, yang terhormat Bapak Atase Perdagangan KBRI Tokyo, Bapak Arif Wibisono, yang terhormat Bapak Kepala ITPC Osaka, Bapak Ikhwan Yusuf, yang terhormat para narasumber, serta Bapak Ibu peserta webinar Market Access Series. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu di episode keempat Market Access Webinar Series. Kegiatan Market Access Webinar Series merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Perwakilan Perdagangan Indonesia di Jepang atas Perdagangan KBRI Tokyo, ITPC Osaka bekerjasama dengan KJRI Osaka dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai potensi pasar Jepang kepada pelaku usaha dan eksportir di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat diikuti oleh peserta secara targeted dan selected, sehingga benar-benar dapat memberikan output dan outcome yang nyata bagi peningkatan ekspor di Indonesia. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas dan mengelaborasi mengenai peluang ekspor dan potensi kerjasama untuk produk mold and dies dan automotive part di pasar Jepang. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kami mengundang Bapak Konsul Jenderal RI di Osaka, Bapak Konjen, untuk memberikan keynote speech pada acara webinar pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Konjen, Bapak Mirza Nur Hidayat, kami persilahkan. まずですね、先ほどインドネシアの参加者への、いろいろこのウェビナーの目的とか、ウェビナーのルールをですね、説明させていただいている次第なんですが、まずはじめに、総領事からのご挨拶をいただきます。Terima kasih, Ibu Moderator, Bu Septika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Luther Palimbong, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan, Bapak Ikhwan Yusuf, ITPC Osaka, ada Bapak Arif Wibisono yang saya hormati atas perdagangan KBRI Tokyo, dan yang saya muliakan para narasumber kita pada hari ini, Mr. Sumio Ito dan Profesor Ed Sujiro Yokota. Pertama-tama tentunya kami ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bersama-sama pada pagi hari ini masih bisa mengikuti kegiatan webinar Market Access Workshop khusus untuk tema mold, die, dan automotive parts. Saya rasa Indonesia dan Jepang telah memiliki hubungan kerjasama perindustrian, perdagangan di sektor manufaktur, khususnya industri otomotif ini dengan sangat baik. Mungkin industri otomotif Jepang sendiri sudah mulai melakukan investasi sejak tahun 70-an, sehingga saat ini kita mengetahui atau merasakan keberadaan banyaknya produk-produk otomotif dan juga industri manufaktur lainnya Jepang yang ada di Indonesia. Ada semua merek produk otomotif Jepang di Indonesia sudah kita kenal dengan baik. Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Yamaha, semua ada. Bahkan kalau saya boleh terus terang, saya juga pengagum produk otomotif Jepang ya. Ada beberapa kendaraan roda 2 saya masih saya simpan
karena memang awet dan bagus kualitasnya. Nah, sekarang saat ini kita mencoba lagi di tengah kondisi global yang kurang menguntungkan diakibatkan adanya tentunya kalau dari sisi geopolitik terdapat agak ketegangan gitu ya antara Amerika dan juga China atau Tiongkok. Ini juga berdampak kepada ketegangan tidak saja di geopolitik tapi juga di geoekonomi dunia, yaitu munculnya trade war. Nah, ini kemudian sekarang kita mendapatkan satu kondisi yang juga sangat mengganggu dan menimbulkan disrupsi global, yaitu adanya pandemi COVID-19 atau virus corona. Virus corona mewabah di seluruh penjuru dunia. Tidak ada satu negara pun ya, yang bisa mengelak dari pandemi ini. Dan pandemi corona ini sungguh-sungguh telah mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi global. Jadi untuk secara konkret ya, gangguan yang ditimbulkan antara lain disrupsi terhadap rantai pasok dunia atau global value chain, dan juga secara regional ya, di Asia Tenggara regional value chain kita juga terganggu. Nah, kenapa? Karena memang terdapat sumbatan ya terhadap supply dan demand, juga adanya gangguan produksi serta konsumsi dari masyarakat. Karena ada social distancing, maka manusia atau kita semua tidak boleh melakukan satu pergerakan ya, sehingga memang ada penurunan kebutuhan produk-produk ke barang maupun jasa. Namun demikian ternyata pandemi ini juga selain menimbulkan tantangan juga menumbuhkan satu opportunity atau peluang-peluang usaha baru. Bisa saya quote ya, beberapa data ekspor Indonesia bahkan meningkat justru di era pandemi ini. Kita di perwakilan terus mencoba untuk memfasilitasi bekerja sama dengan ITPC ya, dengan seluruh atas teknis KBRI dan juga tentunya KBRI Tokyo dengan koordinator fungsi ekonominya, berupaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, ya, apakah itu perdagangan dan juga investasi kedua negara. Mold and Dice ini saya rasa Indonesia mempunyai satu peluang kalau kita nanti serius menggarap ya, melakukan mainstreaming industri-industri manufaktur di Indonesia yang bisa kita kaitkan dengan berbagai industri manufaktur di Jepang, sehingga akan memperlancar rantai pasok kebutuhan antara kedua negara. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada ketegangan antara Tiongkok dan Amerika. Mungkin kita bisa bekerja sama misalnya lebih memperkuat untuk menempatkan Indonesia sebagai basis produksi untuk relokasi industri-industri investasi Jepang saat ini yang berada di Tiongkok, bisa kita siap ya, pemerintah Indonesia dan tentunya sektor swastanya siap untuk menampung relokasi perusahaan-perusahaan Jepang. Dan dengan adanya penguatan kerjasama tersebut, saya mengharapkan dan kita semua mengharapkan mampu ya untuk mendapatkan peluang atau mendapatkan opportunities dengan bekerja sama di bidang mold and dice, khususnya di automotive parts.
Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Saya sendiri secara pribadi juga ingin mendengarkan paparan dari para narasumber, sehingga dengan webinar ini seluruh pihak bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan tentunya kita akan menindaklanjuti hasil dari pertemuan atau webinar kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap ITPC Osaka atas perdagangan KBRI Tokyo, fungsi ekonomi KBRI Tokyo, kemudian barangkali ada dari BI dan juga tentunya para narasumber. Sekian, terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Konjen atas keynote speech yang disampaikan. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Konjen bahwa saat ini memang kita dalam situasi yang extraordinary. Adanya pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan disrupsi global rantai pasokan. Namun demikian, meskipun ada tantangan, tapi selalu ada opportunity. Dengan kondisi saat ini, Indonesia diharapkan dapat menangkap peluang untuk dapat menjadi basis produksi khususnya untuk produk mold and dies. Dan pada pagi hari ini telah hadir 3 orang narasumber di tengah-tengah kita. Saya ingin menyapa narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Luther Palimbong, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan. Selamat pagi Bapak Direktur. Sepertinya masih mute ya. Selamat pagi Bapak. Saya Mas. Selamat pagi Pak Luther, apa kabar Bapak? Baik, saya lagi di Bangka Belitung ini. Kebetulan lagi dinas jadi ini. Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Kemudian saya akan menyapa narasumber kita yang kedua, yaitu Profesor Etsujiro Yokota. Beliau adalah Academic Advisor dari Japan Dye and Mold Industry Association, juga sekaligus Profesor di Nippon Institute of Technology. Ohayo gozaimasu, Etsujiro Yokota Sensei. Ohayo gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Thank you so much for joining with us today. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Mr. Sumio Ito. Beliau adalah presiden dari Ito Seisa Kusho Company Limited. Jadi perusahaan beliau telah berdiri selama kurang lebih 71 tahun yang berfokus di produksi mold and dies dan telah melakukan ekspansi di pasar luar negeri dengan mendirikan pabrik di Filipina dan Indonesia. Mr. Sumio Ito Sensei, ohayo gozaimasu. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi, good morning. Thank you so much for joining with us today. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada narasumber pertama, Bapak Luther Palimbong, selaku Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan untuk menyampaikan paparannya mengenai kondisi dan kondisi ekspor dan perkembangan ekspor produk mold and dies di Indonesia. Kepada Bapak Direktur, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Oyago gozaimasu. Mau belajar bahasa Jepang juga ini. Singkat karena waktu juga, saya dikasih cuma beberapa menit. Tadi Pak Konjen sudah menyampaikan kondisi perekonomian kita saat ini, bahwa di mana masa tahun lalu terjadi perang dagang antara Amerika dan China, sehingga beberapa hal terjadi mempengaruhi rantai pasok yang kita hadapi, bahkan dunia. Nah, ditambah lagi dengan COVID-19 ini menyebabkan beberapa perubahan dan kondisi geoekonomi yang sangat mempengaruhi kebijakan di khususnya sektor perdagangan kita. Setidaknya, saya ini intro dulu ya, setidaknya pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia yang sudah diprediksi oleh oleh IMF, Bank Dunia, dan OECD, itu akan turun secara rata-rata di seluruh dunia
Dan memang terbukti dalam kuartal pertama ini Indonesia sendiri sudah mengalami pertumbuhan minus 5,32%. Nah, ini akibat dari perang dagang dan COVID-19. Yang kedua, tadi juga disinggung oleh Pak Konjen bahwa sekarang ini sudah ada perubahan pola perdagangan secara global, ya, yang diakibatkan oleh perang dagang yang berlarut sejak tahun 2018, pandemi COVID, sehingga merubah rantai pasok global. Yang ketiga, sekarang ini dunia dihadapkan dengan sebenarnya sebelumnya multilateralisme, sekarang ditinggalin. Multilateral itu sekarang sudah melemah. Negara-negara cenderung untuk protektif terhadap negaranya masing-masing. Nah, yang keempat adalah daya saing kita, khususnya SDM kita di Indonesia sendiri masih lemah, tidak seperti negara-negara lain. Dan kemudian ada tantangan revolusi industri 4.0. Nah, perkembangan ini begitu sangat cepat dan menuntut kita untuk melakukan perubahan yang adaptif sesegera mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian, next saya akan menjelaskan sedikit mengenai industri mall and dice. Sebelumnya, bahwa industri cetak plastik dan aluminium di Indonesia ini memang cukup berkembang karena sudah beberapa ratusan perusahaan yang hadir di Indonesia. Namun demikian, kalau kita sebenarnya melihat struktur produk Indonesia yang ada sekarang ini HS84 ini adalah merupakan produk utama Indonesia, namun belum secara struktur dia masih di bawah. Artinya juga bahwa HS84 yang di dalamnya terdapat mall and dice itu produksinya di Indonesia masih sangat rendah. Padahal sektor HS84, 85, jadi otomotif dan spare part, kemudian elektronik di 85, itu sebenarnya adalah produk-produk industri, produk-produk yang mempunyai nilai tambah yang cukup signifikan untuk mengenjot, untuk memperoleh devisa. Sehingga yang mempunyai nilai tambah yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun disayangkan bahwa industri kita seperti otomotif, permesinannya itu masih diimpor dari Jepang. Semua industri mesin-mesin yang ada untuk buatan-buatan pabrik Jepang, itu mesinnya diimpor dari Jepang. Nah, kemudian pola perdagangan juga ditentukan oleh prinsipal, sehingga membuat kita juga di Indonesia ini perusahaan-perusahaan otomotif tidak bisa sesuka hati membuat desain mobil untuk diekspor ke negara tertentu. Semua tergantung dari prinsipalnya yang ada di Jepang. Nah, ini juga sebenarnya dengan adanya kebijakan dari Kementerian Pertahanan yang akan membeli produk rantis kendaraan taktis dari PT Pindad, tentu kita mempunyai harapan bahwa industri otomotif ini akan memberikan peluang terhadap berkembangnya industri mall and dice. Karena dengan
berkembangnya PT Pindad untuk menghasilkan produk-produk rantis dan rencananya juga akan dijual ke publik yang jenis mobil maung. Itu diharapkan bangsa Indonesia ini mampu mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Nah, sayangnya mobil-mobil antis ini juga mesin-mesinnya masih juga diimpor dari Jepang. Nah, tetapi kita tidak mengharapkan soal impor. Hanya sebenarnya potensi untuk membuat mesin sebenarnya sudah ada. Dengan pasar yang sudah besar, dengan kemampuan yang ada teknologi, walaupun kita harus mengimpor teknologinya yang tinggi, karena itu kan harus presisi, diperlukan presisi yang tinggi, sehingga betul-betul kita perlu menggunakan produksi mesin-mesin yang sangat presisi. Nah, di Mall and Dice ini ada 3 HS yang kami ketemukan di HS 8477. Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut. Kemudian 8480, kemudian 8205. Next, kita melihat angkanya. Next. Nah, negara eksportir untuk Mall and Dice untuk HS 4 digit, HS quote 4 digit 8477, 8480, 8205. Ini adalah masih pengekspornya dari Republik Rakyat Cina. Kemudian disusul Jerman, Jepang, Italia, Amerika. Nah, Indonesia ini menduduki posisi 44. Ini sumber datanya kami ambil dari Trade Map. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini belum berkembang. Masih jauh tertinggal dari Cina, dari Jepang, dari Jerman, Italia, yang memang merupakan industri-industri otomotif yang sangat tinggi. Next. Nah, kalau kita memperhatikan neraca perdagangan kita dari Mall and Dice itu periode 2015-2019 dan sampai Januari-Juni 2020, ternyata kita masih mengalami defisit yang luar biasa. Coba kita ekspor kita cuman berapa? 22 juta US dollar untuk Januari Juni 2020. Sementara impor kita pada periode yang sama itu sudah 422 juta US dollar. Nah, ini sumber dari Biro Pusat Statistik kita yang kita sudah olah. Nah, ini menunjukkan bahwa kebutuhan dalam negeri ini sebenarnya sudah besar. Kalau kita melihat ini, hanya industrinya, kapasitas produksi yang belum begitu baik, sehingga kita harus banyak mengimpor. Ini dilihat di sini, ini sudah kita defisit terus. Jadi artinya ada potensi kalau kita membuat industri ini di Indonesia, saya percaya ini akan bisa tumbuh dan berkembang untuk memenuhi pasokan dalam negeri maupun pasokan ekspor. Kita ini baru negara 44, masih bisa mengejarlah kalau Jepang melakukan investasi ke Indonesia. Karena kita berharap Jepang ini mampu memberikan investasinya di Indonesia supaya, karena memang industri otomotif yang ada di Indonesia ini kan juga adalah Jepang. Jadi seharusnya menurut saya Jepang ini juga melakukan investasi di sektor ini. Next. Nah, ini negara tujuan ekspor produk Mall and Dice
yang dari Indonesia ini. Nah, kita ambil hanya periode Januari-Juni 2020. Malaysia kecil 5 juta. Ya udahlah, lumayan lah kalau 5 juta, 5,4 sekitar 70 miliar rupiah lah. Kemudian ke Singapura, ke Amerika Serikat. Nah, harusnya ekspor kita itu tinggi ke Amerika Serikat. Karena kebutuhan ini lebih banyak di Amerika. Sangat tinggi kebutuhannya. Nah, kemudian kita ekspor ke Vietnam. Ada juga, ini peringkat kelima ke Jepang. Jepang mengimpor sedikit. Cuma 2 juta, 2,6. Nah, Thailand, Filipina, RRT, India, Hong Kong. Nah, itulah kira-kira peta negara tujuan ekspor dari Mall and Dice berdasarkan HS yang ada di atas ini. Selanjutnya, next. Nah, kalau kita impor, nah sekarang asal impor produk Mall and Dice Indonesia. Nah, kita impor itu dari Cina. Itu dari Cina itu 163 US dollar juta, 163 juta. Kemudian kita impor juga tinggi dari Jepang, dari Taiwan, Korea Selatan, Jerman, Italia. Kita juga impor dari Singapura, Thailand, Hong Kong, India. Inilah negara-negara asal impor produk Mall and Dice. Nah, selanjutnya, next. Nah, kita melihat kinerja ekspor per HS. Ini kinerja ekspor per HS 84 khususnya ini, ya saya pikir kita tinggal hanya mendescribe menjelaskan per HS. Per HS ini kita melihat sendiri tidak terlalu besar nilainya, karena kalau HS 84 ini tujuan ekspornya tetap ke Singapura, hanya cuma 1,8 juta, kemudian Vietnam, Amerika, Malaysia, Jepang. Nah, impornya itu di bawah. Yang paling bawah, coklat, itu adalah negara asal impor untuk produk HS 8477. Lanjut untuk. Nah, untuk HS 8480, kita juga negara tujuan ekspornya itu masih tetap Malaysia, Amerika, Jepang, Vietnam, Singapura, sama aja. Impornya juga dari itu. Oke, nah lanjut. 82 HS 8205 juga itu negara tujuan kita. Ya, ini lebih besar ke Jepang. Tapi ranking 1 Jepang hanya cuma 0,4 juta. Dikit. Nah, tapi impornya kita ini 15 juta US dollar dari RRT untuk HS 8205. Lanjut. Tantangan dan peluang. Lanjut. Nah, seperti di awal saya sampaikan bahwa untuk industri cetak plastik aluminium atau Mall and Dice itu memang perlu mesin-mesin yang sangat berpresisi tinggi, yang tidak kita hasilkan di Indonesia. Jadi memang kita masih ekspor impor lah dari negara lain. Nah, bahan bakunya memang kita peroleh sekarang ini kandungan lokal yang ada itu masih sudah sekitar 60-70% bahan baku didapatkan saat ini. 60 bahan baku didapat dari luar negeri, tapi ada data yang menunjukkan bahwa komponen justru 60% tahun 2015 itu komponen bahan baku dalam negeri itu sudah 60%. Jadi ini kita juga lagi mencari data yang tepat sebenarnya, karena berbagai versi mengatakan bahwa industri ini ada yang mengatakan kandungan lokalnya itu sudah lebih dari 50%. Nah, kemudian mesin-mesin yang ada sekarang ini sudah tidak kompatibel lagi
dan perlu untuk di-upgrade. Kemudian banyak sekali permintaan. Nah, seperti ini yang kita lihat, karena ini tinggal dibaca aja, adanya permintaan material plastik yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Tadi saya sebut-sebut, kita Indonesia ini memang masih soal kualitas sumber daya manusia dalam hal tenaga terampil masih sangat rendah. Itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam industri kita. Next. Nah, peluangnya seperti saya sampaikan dari awal bahwa sebenarnya peluang industri kita ini masih sangat bagus, ya, karena kinerja industri otomotif dan elektronik Indonesia cukup baik. Khususnya tadi yang saya bilang tadi, untuk otomotif HS 84, elektronik 85, itu masih bisa digenjot untuk ditingkatkan produksinya sehingga akan menumbuh kembangkan industri mold and dies. Karena industri otomotif dan elektronik ini masuk dalam sebagai produk utama Indonesia yang diekspor. Produk utama, bukan produk potensial lagi, tapi produk utama. Hanya dia strukturnya masih di bawah. Masih di bawah dari produk-produk seperti CPO dan lainnya, dan alas kaki. Nah, kalau ini berkembang di Indonesia, otomotif, kalau Indonesia nanti betul-betul bisa mengikuti perkembangan industri 4.0, maka saya yakin dan percaya industri mold and dies ini akan berkembang dengan cepat sepanjang kebijakan kita, dan memang kebijakan kita itu mengarah ke sana. Nah, prioritas pembangunan industri tools sesuai rencana induk pembangunan industri yang lalu dijabarkan dalam kebijakan industri nasional. Nah, ini kita sudah jabarkan jadi sudah masuk sebenarnya radar merupakan industri nasional kita untuk mengembangkan lebih lanjut terhadap industri ini. Dan yang penting lagi kita harus dukung peluang kita bahwa kita harus mempromosikan ke luar negeri, kemudian kita juga tetap punya kewajiban di Indonesia untuk mempermudah investasi, membuka peluang investasi, mendorong negara-negara sahabat, mitra dagang kita untuk melakukan investasi di Indonesia seperti Jepang. Kita berharap negara mitra kita yang paling utama juga adalah Jepang, sehingga saya berpikir bahwa nantinya relokasi industri mereka yang ada di RRT itu bisa dimasukkan ke Indonesia, tidak hanya ke Vietnam, ke Thailand, tetapi kita berharap saudara-saudara kita Jepang bisa merelokasi industrinya juga ke Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah dan akan semaksimal mungkin untuk mempermudah investasi yang akan direlokasi dari Cina. Saya berpikir seperti itu, dan kiranya kita berharap ke depan hubungan Indonesia dan Jepang ini baik G2G, B2B itu semakin berkembang dengan baik dan menjadi role model bagi negara lain bahwa Jepang adalah sahabat kami, Jepang adalah mitra kami yang terbaik untuk melakukan investasi di Indonesia. Kita berharap bahwa kerjasama yang sudah puluhan tahun terjalin dapat lebih berkembang. Dengan COVID ini, semua paradigma yang ada kita perbaharui menjadi paradigma baru, menjalin hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Itulah yang kita harapkan. Semoga kita semua dapat bekerja dengan baik. Nah, khusus kebijakan perdagangan, sampai saat ini Kementerian Perdagangan belum mengatur regulasi soal mekanisme impor maupun ekspor, khususnya ekspor mengenai mold and dies di Indonesia. Ini adalah barang bebas, ya, kita ekspor bebas, nggak diatur-atur,
Jadi ini salah satu juga peluang yang bisa dijadikan ini. Kami tidak mengatur soal merchandise ini Pak untuk diekspor. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini dapat menjadi bahan masukan bagi kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Direktur. Jadi memang Mall and Days ini merupakan produk yang bernilai tambah ya Pak ya, produk utama yang bernilai tambah yang diharapkan juga dapat mendongkrak kinerja ekspor nasional. Namun memang kondisi saat ini kalau dilihat dari sisi perdagangan luar negerinya, kondisinya ternyata masih defisit di mana kita masih banyak impor. Oleh karena itu kedepannya diharapkan Indonesia dapat menjadi basis produksi sehingga industri Mall and Days dapat tumbuh untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga untuk ekspor. Oleh karena itu kemitraan dan penguatan kemitraan dengan negara yang akan menjadi investor menjadi penting, khususnya Jepang yang sudah menjadi sahabat lama bagi Indonesia. Oleh karena itu kita harus mendengarkan dari sisi pihak Jepang nih Pak. Kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu dari Profesor Etsujiro Yokota Sensei dari Academic Advisor Japan Dye and Mold Industry untuk menyampaikan paparannya. Kepada Yokota Sensei, kami persilahkan. おはようございます。私の方からじゃあご説明申し上げます。15分の指定でございますので、15分間説明します。資料は出ますか? Kurang lebih Bisa nggak? Matikan dulu. おはようございます。それでは説明します。今日はインドネシアと日本の経済協力の潜在性ということと、それからそのためにはチェーンを強固にしなさいということを申し上げたいと思います。Jadi sesuai dengan judul yang dilihat Bapak Ibu, saya hari ini akan memaparkan tentang potensi kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara setelah pasca COVID nanti selesai. Kemudian juga saya beri judul di sini menuju sebuah bangunan atau struktur rantai yang kuat. Hai, onegaishimasu. Segi, next. 最初に、申し上げたいのは去年、今年の3月ですね。今年の3月まで日本のものづくり産業の環境はどうであったかということを説明します。Saya akan menjelaskan tentang lingkungan di sekitar dunia monozukuri atau manufaktur Jepang sampai dengan Maret 2020 lalu. その頃3月ぐらい、今から半年ぐらい前なんですが、日本はやっぱり、IoT とか特に EV ですね、電気自動車が進展していくことによって大きく変わるだろう。それからもう一つは、多量生産から少量生産に移っていくだろうということが大きな問題でございました。Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sampai dengan Maret 2020 itu penerapan tentang IoT, ya, Information of Technology dan mobil-mobil listrik itu penyerapannya itu sangat besar sekali di Jepang dan sudah terjadi perubahan struktur manufaktur di bidang ini. Kemudian juga berpindahnya dari produksi secara massal ke produksi secara skala kecil. で、そのために、いくつかのリスクが出たということは、その右側に書いてある4つぐらいのリスクが顕在化しました。Jadi dengan demikian Bapak bisa lihat di slide kanan, di sebelah kanannya kita sudah mulai dengan ada resiko di dunia industri manufaktur ini ada 4. そこでどうしたらいいかということをずっと3月まで考えていました。 Kemudian apa yang harus kita lakukan dari sekarang? Ya, saya sudah berpikir sampai dengan bulan Maret 2020 lalu. 次お願いします。 Next. ところが4月以降大きく変わりました。 Akan tetapi dunia mulai berubah setelah April 2020 ini. ともかく COVID-19 の蔓延で世界的な経済危機が訪れた。これが一番大きな問題になりました。
Seperti diketahui bahwa dunia mengalami krisis atau depresi ekonomi global yang diakibatkan oleh wabah virus corona. 確かに米中戦争の問題はありましたけれど、それ以上日本が大きく問題にしたのは、やっぱり ICT が日本のではどうも遅れてたのではないかというそういう懸念があります。Itu memang ledakan yang paling besar di tengah ya. Kemudian juga ada cipratan-cipratan kecil di kiri kanan seperti misalnya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Kemudian juga itu tidak menjadi masalah sendiri buat Jepang, tetapi bagi Jepang sendiri ini mulai terlihat jelas bahwa keterlambatan pemanfaatan teknologi ICT. そこで右側に示したような新しいリスクがそこに出てまいりました。 Kemudian akibatnya kita bisa melihat adanya risk yang baru di slide sebelah kanannya. ともかくグローバル展開のサプライチェーンの崩壊が起きているのではないかという大きな懸念でございます。 Jadi sekarang ini yang paling besar adalah akibatnya, yaitu seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa mulai rusaknya rantai supply secara global. そこでアフターコロナの世界ではどうしたらいいかということが今非常に大きな問題になっております。 Jadi kemudian sekarang semua dunia berpikir bagaimana sebaiknya untuk lari dari resiko-resiko yang ada tadi saya sebutkan. Next, 次お願いします。 日本の金型産業の状況についてちょっと長めにそのトレンドを見ていきたいと思います。 Ini adalah persentase perbandingan survei bisnis molding di Jepang. でこれ図表で分かるように2020年の4月最後の項目ですね。そこではみんな落ちております。かなり下がっております。 Ini adalah hasil survei kami bulan Juli tahun 2020, bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua, semuanya makin turun. 気をつけてよく見ていただきたいのはこのブルーの線です。 Yang perlu kita perhatikan adalah garis yang berwarna blue ini, biru. これは従業員数なんですが、 Ini adalah jumlah karyawan. これほとんど変わっておりません。 Ini tidak berubah. で、今後どうなるかっていうのは私が赤線で丸にした中が今後の私の予想です。 Jadi kemudian berikutnya apa yang akan terjadi, Bapak dan Ibu bisa melihat garis yang warna merah ini adalah pemikiran, opini saya secara pribadi. 多分 V 字回復するだろうと思っております。 すいません、もう一度先生。多分V 字、急激に回復すると思います。 Mungkin hal ini menurut saya ya, ini opini akan naik lagi dan berubah situasinya di masa mendatang. 確かに最近、先週ぐらいの金型工業会の調査によりますと、回復の度合いがこのような傾向にかなり近くなってきております。 Jadi menurut pengamatan dari Asosiasi Die and Molding Japan minggu lalu bahwa semua kondisi akan mulai pulih kembali di masa yang akan datang. Ini sudah mulai terlihat. 次お願いします。Next。で、このデータから見えることをいくつか申し上げますと、日本の場合は仕事が減って、価格は下がったけれど、従業員は変わらなくて増えております。 Jadi ini yang kita bisa lihat dari data-data tersebut ya, tertulis di sini bahwa jumlah orderan pekerjaan memang terus turun ya, harga molding juga terus turun ya, tapi di lain pihak jumlah karyawan tidak berubah, bahkan cenderung naik. でこれがどうしてこうなったかというと、日本の政府がさまざまな支援制度を行って企業を守るという支援を相当たくさん行いました。 Kenapa demikian? Bapak Ibu ketahui bahwa pemerintah Jepang itu terus mendukung dan membantu setiap bisnis yang mulai turun seperti sekarang ini di berbagai bidang. 企業側も将来見据えた経営を考えて、お客さんに迷惑をかけないということを中心に考えておりました。
Di lain pihak juga perusahaan tetap pada fokus manajemen yang berorientasi ke future ya. Jadi tidak bisa mungkin tidak merepotkan para pelanggan. 業界全体のコンセンサスとしては、企業の力というのは従業員の力というふうにみんな考えております。Jadi ini konsensus bersama bahwa kemampuan perusahaan itu sama dengan kemampuan karyawan. したがって今後この状態で一気に増加するだろうというふうに楽観視しております。 Dan kemudian bisa dilihat sini bahwa pergerakan ke depannya akan cenderung bertambah. 次お願いします。では次に、金型産業を強固にするにはどうしたらいいかについてちょっとお話しさせていただきます。 Jadi bagaimana agar industri molding, die and molding ini semakin kuat di masa kedepannya, saya akan jelaskan di sini. 今までいろんな災害が起きてきました。そこに書いてあるような2つの災害がありました。 Jadi sampai saat ini kita tahu bahwa banyak sekali penyebab atau bencana yang menimpa perekonomian terutama di bidang molding. Seperti tertulis ada 2 faktor besar. でもこれらはこの緑の文字で示したように、なんとか企業で対応してまいりました。 Tapi seperti yang saya tulis di dalam di bold dalam cetakan biru, cetakan hijau bahwa hal ini tidak dapat ditangani ya apabila manajemen berjalan sama seperti sebelumnya. 次お願いします。Next。しかし今回の災害は先が見えないという世界的な状況になっております。 Akan tetapi berbeda dengan yang 2 faktor tadi ya, krisis ekonomi yang di slide sebelumnya, ini masalah COVID ini kita tidak bisa melihat ke depan. 企業の中には今までの大型投資をしたりグローバル展開をしたことが正しかったのかっていうふうな疑問を抱く起業家もいます。 Sehingga kita harus bertanya-tanya apakah betul modal atau investasi yang sudah kita keluarkan secara jor-joran ini itu sudah betul atau tidak. ではどうしたらよかったのかということをみんな考えておりますが、私は全てに適用できる、対応できるという対策、正解というのはないと思っております。 Jadi semua orang bertanya bagaimana cara kita untuk menghindar dari hal ini. Kalau saya sendiri opini pribadi mungkin saja saat ini belum ada jawaban yang benar untuk bisa diterapkan ke semuanya ini. 次お願いします。Next。で、だからどうしたらいいかっていうのはリスクをかけないと企業は成功しませんので、リスクとそれから成功というのは表裏の問題があります。 Sehingga ini pemikiran saya pribadi bahwa di dunia ini semua itu ada resiko ya. Jadi resiko dan kesuksesan itu ibarat 2 sisi mata uang. どうするかというと、やっぱり災害時にいかに被害を小さくするかということを常に考えなきゃいけないだろうと思います。 Sehingga langkah pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mengecilkan sedemikian kecil ya, menyederhanakan dampak pada waktu bencana. したがってサプライチェーンが崩壊したということに代表されるように、強固にしなきゃいけないのは、私はこのチェーンの崩壊につながっているので、これを強固にすることしかないと思っております。 Jadi seperti tertulis yang dapat saya katakan di sini adalah semua bencana ini adalah representasi dari rantai pasokan yang sudah runtuh. 次お願いします。ではそのチェーンをどう強くするかということなんですが、チェーンにはそこに書いた5つのチェーンがあります。方策があります。チェーンを強化するには5つの強くする方法があります。 Jadi bagaimana rantai ini bisa dikuatkan kembali ya, harus dikuatkan. Ini memang kita berbeda tergantung lingkungan perusahaan ya. Ini ada 5 unsur di sini. 太くするか、材質変えるか、数本重ねるか、短くするか、なくすか、この5つです。 Jadi chain ini ya apakah perlu dibesarkan ya, digemukkan bulatannya, kemudian apakah bahan bakunya harus dirubah, ataukah mungkin digabung, ataukah mungkin dipendekkan, atau mungkin dihilangkan sama sekali. 次お願いします。したがって、アフターコロナの世界っていうのは単独では生き残れないことは間違いございません。 Jadi ini udah dasar pemikiran kita bersama bahwa kita tidak akan bisa hidup sendiri.
いかにこのつなぎ、強固なつなぎを作るかが大切だと思います。Jadi bagaimana cara kita menguatkan sambungan itu sendiri, ini adalah yang paling penting sekarang ini. 次お願いします。それでは、インドネシアと日本のチェーンを強くするにはどうしたらいいかということについてお話しします。Kemudian saya ingin berbicara di sini bagaimana peningkatan kemitraan Indonesia dan Jepang di pasca COVID-19 nanti. これはもう、一つしかありません。互いに信頼できる関係を作ること、これしかないと思います。Jadi cuma satu di sini dasarnya, yaitu dasarnya satu dalam membangun rantai yang kuat itu harus menciptakan hubungan yang saling mempercayai. したがって、互いに利益があるという関係を作っていかなきゃいけないと思っています。Jadi juga harus menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dalam hal keuntungan. 次お願いします。いろいろ今まで、いろんなことをインドネシアとやってまいりました。知恵を強くするためにいろんなことをやってまいりました。Di sini tergambar bahwa hal-hal yang sudah kita bangun selama ini antara Jepang dan Indonesia ini tergambar di slide ini. 今日ご出席いただいていますインドネシア金型工業会の谷川さんの努力によってそこに書いてあったようないろんな施策をやってまいりました。Jadi hari ini juga seperti yang mungkin kita juga mendapatkan sumbangan pemikiran dari Bapak Tanigawa dari IMDIA Jakarta terlihat di sini. ただこのことが今この次回になった時にこのさっきのチェーンの5つの基本に本当につながっているかどうかっていうのをもう一回考えていただきたいと思っています。Jadi saya hanya ingin mengatakan di sini apakah yang selama ini kita bangun di saling kunjung, melakukan business matching dan sebagainya, apakah itu memang sudah bisa menyambungkan apakah sudah tersambungkan rantai itu seperti dengan yang apa yang kita katakan di slide sebelumnya ada 5 faktor tadi. もう一度各事業の新たな取り組みについてインドネシアと綿密な打ち合わせが必要かもしれません。Jadi perlu menimbang ya apakah kita ini sudah memiliki hubungan yang kuat secara permanen ya. Ini perlu dipertimbangkan antara institusi perusahaan Indonesia dengan Jepang sendiri. 次お願いします。今、そのインドネシアと日本との間でチェーンで大きく役立っている事業としては、合弁企業の設立と活動だと思います。Jadi yang selama ini ada di kepala kita ya, yang sudah kita alami bahwa hubungan yang bermanfaat ya, rantai yang bermanfaat antara Indonesia dengan Jepang ini adalah kegiatan pendirian perusahaan-perusahaan joint venture. だけどこの事業も少しずつ今限界が来ております。Tapi proyek seperti ini pun sudah mulai terlihat keterbatasannya. で投資に見合う活動ができてないケースがありまして、投資側の機運が薄れているということもあります。Jadi ada kasus di mana kegiatan yang sesuai dengan investasi itu tidak dapat dilakukan dan perasaan kita ya atau intuisi kita untuk berinvestasi sudah mulai melemah. どうしてそうなっているか、その理由は何なのかということをもう一回検証する必要があるような気がいたします。Jadi kenapa dan alasannya apa dan kapan waktu yang diperlukan ya kita harus kembali kensho ya verifikasi semuanya. しかし今後も日本がものづくりの企業を設立したり合弁をしたりするということの候補先はもうインドネシアが最適国であることは間違いありません。Tetapi di sini saya bisa mengatakan bahwa kedepannya mendirikan perusahaan joint venture dalam mendirikan perusahaan joint venture itu Jepang ya calon negara tujuan investasi itu tidak salah ya bahwa Indonesia yang paling cocok. したがって、最後に申し上げたいのは今後も強固なインドネシアと日本の新しい連携のための活動を希望いたします。Jadi di sini saya berharap adanya kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan untuk sebuah kemitraan baru yang kuat antara Indonesia dengan Jepang. Terima kasih. 終わります。ありがとうございました。Baik, terima kasih kepada Profesor Yokota Sensei. Tadi yang menarik dari presentasi yang disampaikan
adalah adanya kalimat yang menimbulkan optimisme bagi Indonesia, bahwa menurut Yokota Sensei bahwa calon negara tujuan investasi Indonesia adalah negara yang paling cocok. Kemudian kita mengundang narasumber kita yang ketiga untuk menyampaikan paparannya. Ito Sacho, yoroshiku onegaishimasu. Terima kasih. Hai, kikoemasu. 時間15分しかありませんので、早速簡単に会社案内をさせていただきます。Jadi saya juga tidak punya waktu banyak. Saya akan menjelaskan dulu tentang company profile saya secara singkat. はい、僕の父親が1945年、世界大戦が終わった年に、創業しました。Perusahaan kami didirikan tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua berakhir. その時の商品は魚を取る網ですね、ネッティングマシーンの部品と機械を作って、インドネシアにもたくさんのユーザーがあります。Jadi, すいません、紙ですか？網、魚を取るネットですね。網。ネッティングマシーン、魚を取る網。はい。網、ネット。ネットね。はい。Jadi, 魚を取る網ですね。魚を取る。Jadi pertama itu kami adalah sebuah perusahaan yang membuat jaring jala ya untuk menangkap ikan. それで東京オリンピックの1964年にですね、私大学を卒業して、父親の事業以外に精密金型を製作に入りました。Kemudian perusahaan kami saya kembangkan lagi setelah ketika Olimpiade Tokyo waktu itu tahun 1964 pas saya lulus dari universitas, kemudian saya rubah perusahaan yang didirikan oleh ayah saya ke bidang manufaktur industri. 1995年にフィリピンに金型とスタンピングで進出しました。Kemudian pada tahun 1995 saya ekspansi ke Filipina dalam pembuatan kanagata dai ya, molding dan industri press stamping. 同じようにインドネシアには現地のアルマダ社と組んで2013年に合弁企業としてスタートしました。Kemudian ke Indonesia sendiri, saya joint venture dengan sebuah perusahaan, maaf saya terdengar tadi, tahun 2013. Armada. Ya, perusahaan Armada. 現在、日本の本社では従業員約100名で年間40億円の売り上げをしております。Saat ini kami di Jepang sendiri punya 100 karyawan dengan angka penjualan per tahun itu 4 miliar yen. 次にコロナの影響について説明します。まず日本の場合ですね、だいたい 80% ぐらい回復をして、先月あたりから利益が出るようになってきました。Saya akan berbicara industri kami, keuntungan kami setelah adanya corona ini, kita produksi cuma 80% daripada biasanya, tapi akhir-akhir ini sudah melihat kelihatan kembali kenaikan. フィリピンはもうすでに 85% 回復して、今年7ヶ月が経過しましたが、去年の 50% 程度の利益が出ております。Untuk kapasitas produksi kami di Filipina sendiri, bukan kapasitas kegiatan produksi di Filipina sendiri saat ini sudah mulai pulih ke 85% produksinya dan keuntungan sudah mulai terlihat 50% daripada biasanya. それでインドネシアですけど非常に残念なんですけどまだ 40% ぐらいですね。先月とか 2ヶ月前ですと 20% ぐらいまで落ち込んで大変頭が痛い思いをしております。Tapi untuk yang di Indonesia sendiri, saya betul-betul sakit kepala ini karena memang 2 bulan yang lalu kami itu baru mulai kembali di 20% produksi. 同じように、金型と自動車の部品を作っている企業であるのに、どうして3カ国でこのような差が出るかなということを、考えてみました。
Jadi saya juga menimbang ya, bukan membandingkan 3 produksi kami yang dilakukan sama di 3 negara, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Kenapa kok masing-masing berbeda? Seperti ini pemikiran saya. 分析した結果が出まして、インドネシアの場合は、インドネシア国内で生産する車の部品だけを受注しております。一方、ya bahwa di Indonesia sendiri saya ini sebenarnya lebih difokuskan untuk membuat industri suku cadang kendaraan bermotor. フィリピンと日本にしてはの場合は、日本以外、フィリピン以外の例えばタイからとかアメリカからヨーロッパから自動車の部品を大量に受注しておりますので、そのあたりがインドネシアと日本の差がついたのかなというふうに感じております。Jadi ini memang mungkin perbedaannya kalau di Indonesia kebanyakan kami untuk industri untuk pasar domestik saja, tapi kalau untuk Filipina dan Jepang sendiri kami menerima pesanan ya atau mengekspor juga ke Thailand, seperti ke Thailand, ke Eropa dan Amerika Serikat. 私の会社がインドネシアに進出した理由を言いますと、インドネシアには非常に資源があって裕福な国で、しかも人口がですね、日本の2倍以上ありますと。しかも日本の工業製品をインドネシアの国民に認めてもらっていると。このようないい国ということで私は進出をしました。Jadi alasan saya berinvestasi ke Indonesia adalah karena Indonesia itu sumber daya alamnya kuat ya, banyak. Kemudian juga sumber daya manusianya juga 2 kali dari Jepang penduduknya. Kemudian juga bahwa yang menjadi pertimbangan utama saya adalah industri Jepang itu sangat diminati oleh orang Indonesia. Ada 3 hal. また、ジェトロとか JICA とか日本国政府とインドネシア政府と非常にいい関係を続けておるのも私がインドネシアに進出するきっかけとなりました。Jadi juga yang menjadi pertimbangan saya adalah pemerintahan ya, juga melalui di sini seperti ada institusi pemerintah Jepang, JETRO dan JICA, itu erat sekali hubungannya dengan pemerintah Indonesia. Itulah yang menjadi pertimbangan saya berinvestasi. インドネシアに進出して7年目になりますが、インドネシアに行って分かったこと、インドネシアに行って困ったこと、インドネシアについてこのようにやるべきだっていういろんな問題点が出てきましたので、それを説明させていただきます。Di sini saya mulai akan masuk ke topik setelah 7 tahun saya berusaha di Indonesia. Ada 3 hal yang yaitu apa yang sudah saya mengerti tentang Indonesia, apa yang selama ini susah ya kesusahan saya di Indonesia. Yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan Indonesia. Ini yang saya ingin sumbangkan sebagai saran kepada Bapak Ibu. 横田さんは日本金型工業会の国際委員長をしておりまして、それの次に私が国際委員長をしたという関係で、いつも彼とは東南アジアを一緒に回ったり情報交換をしております。Jadi Bapak Yokota Sensei itu adalah seorang advisor di Japan Mold and Die Association, sedangkan saya sendiri adalah wakil komite wakil ketua komite Die and Molding di se-Jepang. そこでですね、タイとかベトナムとかあと東南アジアの国と比べて、インドネシアが特に我々の製造業にとって非常にやりづらい点が非常に多いということをちょっと政府には耳が痛いかもしれませんけど、4点ほど説明したいと思います。Jadi saya karena tersebut saya dengan Yokota Sensei sering berkeliling ke berbagai negara, terutama Asia Tenggara. Saya ke Thailand dan Vietnam, dan juga di sini saya ingin mungkin agak sulit kurang diterima jika saya akan berbicara di sini. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah Indonesia. これは私がですね、インドネシアの国にクレームをつけるという意味ではなくて、私が好きなインドネシアに進出した以上、本当にやりやすいいい国、工業国として発展していただきたいためのつもりで申し上げたいと思います。
Jadi apa yang saya akan katakan di sini mungkin agak pedas ya, tetapi bukan berarti saya tidak menyukai Indonesia atau membenci Indonesia. Justru bukan berarti saya ingin mengklaim apa yang telah saya pengalaman saya berusaha di Indonesia, tetapi saya ingin karena saya suka Indonesia dan saya ingin Indonesia juga maju, ini saya akan ungkapkan sekarang. まず一つ目いきます。インドネシアの社員と日本の社員とフィリピンの社員と比較した場合に、私はインドネシアが一番レベルが高い、素晴らしいというふうに、感じております。Pertama, saya akan bicara secara jujur bahwa kalau dibandingkan dengan karyawan saya di Jepang dan di berbagai bahwa karyawan di Indonesia mungkin saya bisa katakan subarasi, bagus sekali. しかしインドネシアにはジョブストリートというのがありまして、そこで自分の給料を 30%、50% 上げていただいたら、このような設計、このような技術がありますから、ヘッドハントしてくださいというのが大変流行っておりますが、この流行りはやはり東南アジアではインドネシアが最も、進んでるなというふうに感じました。ということは、これそうであれば、私の伊藤製作所のある高い技術をインドネシアの技術者に全部教えるわけにいかないんです。教えれば、ライバル会社にその技術は全部逃げていくということになりますね。Pertama, karyawan Indonesia itu bagus sekali, tapi ada kelemahannya di sini bahwa Indonesia itu banyak sekali headhunter, ya, job street. Jadi di mana bahwa kalau dengan kemampuan Anda seperti itu, gaji Anda akan saya naikkan sekitar 30 atau berapa persen dari yang sekarang ini. Sehingga saya akan bicara di sini, saya tidak ingin mengajarkan teknologi yang terlalu tinggi kepada karyawan Indonesia daripada teknologi saya nanti dicuri oleh rival saya. フィリピンでは設計者が4人いますが、そのうち25年間ずっと辞めずに、勤めている社員がおります。その関係でですね、日本の高い技術、例えばコールドフォージングの、デザインもすべて教えておりますから、フィリピンの設計者のレベルは日本とほぼ同等ぐらい、レベルが上がっております。Berbeda dengan karyawan saya di Filipina, di pabrik saya di Filipina ada 4 desainer molding ya di sana. Mereka sudah 20 yang orang lokal, 25 tahun bekerja di tempat saya. Sehingga mereka pun sudah bisa mengerjakan apa-apa teknologi desain-desain yang berteknologi tinggi, pesanan dari berbagai tempat. Sehingga saya bisa mengatakan di sini bahkan desainer-desainer molding saya di Filipina itu levelnya lebih tinggi daripada di orang-orang Jepang sendiri. 次に給与について、考え方を申し上げたいんですが、どこの国でもですね、首都圏が一番高いです。東京が一番高いです。マニラが一番高いんです。北京が一番高いんです。しかしインドネシアではジャカルタから100キロ東に行った工業団地のある自動車を作る会社の工業団地が一番高い。これが事実であれば、これからインドネシアの工業国として、発展するには大変ブレーキになって、我々のお客さんがインドネシアに仕事を出そうという気にならないのではないかなと心配しております。Di sini saya kedua berbicara tentang upah minimum ya atau gaji. Di mana-mana di dunia itu sama ya bahwa upah UMR di kota metropolitan itu pasti lebih mahal dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Sama seperti di Tokyo, sama seperti di Beijing dan sebagainya. Akan tetapi di Indonesia itu ada sebuah daerah ya, yang 100 kilo terpisah dari Jakarta, itu UMR-nya tinggi sekali. Ya, sehingga ini kalau dilihat dari segi cost ya, mungkin ketika saya ingin menjual barang saya atau orang ingin mengorder barang kepada saya, mereka tidak akan mau dengan harga tinggi. 次にビザについて大変これも我々と同業者がすべて困っておりますので、それの説明をしたいんですが、例えば日本から高級な機械を導入しました。日本から金型を導入しました。日本から CAD/CAM のソフトウェアを導入しました。そこで導入した後、トラブルが出ますね。トラブルが出た場合は、もう即刻、今日か明日にでもアフターサービスに来てもらいたいというふうにユーザーは考えます。しかし、インドネシアではビザが出ない限り、2週間、3週間待って、機械とか金型のトラブルの、アフターサービスということになりますと、実際スムーズな
工場生産運営ができなくなるということになりますので、これは大変なブレーキになって、他国の工業国として頑張っているベトナムとかタイには、この件だけ見ても絶対に僕は勝てないというふうに思いますから、もうぜひこれは改善していただきたいんです。緊急の場合については、特別ビザを出してやるとかですね、いろんなやり方があると思いますが。Yang berikutnya adalah masalah visa di sini. Kami sering mengimpor mesin-mesin presisi tinggi untuk pembuatan molding die. Kemudian juga kami mengimpor die molding itu sendiri. Nah, di sini kami juga mengimpor CAD ya, sistem CAD untuk pembuatan mesin untuk game dan sebagainya. Ketika terjadi sesuatu trouble terhadap mesin tersebut, ini semua industri produksi kami berhenti, break. Kenapa? Ketika kami ingin mengundang user pembuat mesin itu untuk datang memperbaiki mesin, itu visanya saja bisa 2-3 minggu baru keluar. Dan mereka tidak akan bisa datang kalau visanya belum datang. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami terhadap polisi visa Indonesia. Lain halnya seperti di Thai dan Vietnam yang sampai sekarang mereka untuk hal-hal yang bersifat emergensi, mereka selalu mempertimbangkan hal ini. Jadi inilah yang saya minta kepada pemerintah Indonesia untuk terutama masalah visa ini adalah kaizen, pembaharuan, ya, di mana minimal yang bersifat emergensi ini perlu dipertimbangkan secara khusus. あと3点ほどありますが、時間が経過しましたので、最後に1点だけ申し上げて終わりたいと思います。まずですね、税法、税金について、これも東南アジア各国、先進国と、ヨーロッパ、アメリカと比べて、ちょっと違和感のある税法について申し上げたいんですが、我々税金っていうのは会社の方が利益を上げてから支払いするものだというふうに考えております。世界中の企業はそのように考えておると思います。しかしインドネシアではまだ売り上げがない、まだ利益が出ない中でいろんな形の税金を徴収に聞きますが、これは非常に良くない、法律かなというふうに思いますが、早く利益を出して、早くたくさんの税金を出せるように、国の方で応援をしていただくというような形を取れないものでしょうか。そういうことをすることによって、次からまた優秀なレベルの高い企業がどんどんインドネシアに行くためにもですね、そういった面をクリアにしていただきたいなというふうに思っております。Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kembali, tetapi mungkin karena waktu yang tidak cukup ya, saya hanya ingin menyampaikan yang terakhir di sini saja tentang sistem perpajakan di Indonesia. Di negara manapun, baik itu di Asia, di Eropa dan Amerika Serikat dan sebagainya, sistem perpajakan, terutama perpajakan badan usaha, itu adalah jika keuntungan sudah kelihatan muncul, itu baru kemudian pemerintah setempat mengambil pajaknya. Kalau di Indonesia yang saya alami, kita baru mendirikan perusahaan, kita baru membuat akta, belum ada angka penjualan sama sekali, sudah berbagai macam pajak yang ditagihkan kepada kita. Sehingga saya ingin menghimbau di sini bahwa perlu ditinjau kembali sistem perpajakan di Indonesia, di mana sudah menjadi pemikiran umum bahwa kalau sudah ada profit baru kita ambil pajaknya di sini. Kalau Indonesia berprinsip atau berpedoman seperti ini, saya rasa perusahaan-perusahaan Jepang yang berteknologi tinggi, perusahaan-perusahaan dari luar yang berteknologi tinggi akan terus-terus berdatangan ke Indonesia untuk berinvestasi. 最後になりますけど、今我々の知っている企業がインドネシアから他の国に移転したいという話が結構ありますから、それではなくて、優秀な日本の、韓国の、台湾の優秀な企業がインドネシアに行きたいと思えるような国の運営をしていただきたいな。また世界中のカーメーカーからインドネシアのサプライヤーにぜひ仕事を出したいと思えるような国の形を作っていただければありがとう思っております。以上です。Jadi terakhir dari saya, ini hanya saran kembali bahwa memang banyak sekali pelanggan-pelanggan saya yang ada di domestik Indonesia juga
berbisik-bisik ingin berpindah alih investasi keluar dari Indonesia dan sebagainya. Itu tidak masalah. Tapi kalau menurut saya Indonesia harus menciptakan sebuah iklim investasi di mana negara-negara nanti seperti dari Jepang, Korea dan sebagainya itu berdatangan untuk berinvestasi di Indonesia. Minimal Indonesia, perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Indonesia sendiri ini menjadi supplier dunia untuk bidang industri yang kami geluti, die and molding ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Des. Baik, terima kasih banyak kepada Ito Sensei. Ternyata banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita Indonesia untuk bagaimana nanti bertransformasi untuk menyediakan iklim investasi yang lebih baik kepada para investor. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke sesi diskusi. Mohon izin kami barusan tadi diinfo bahwa Bapak Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Pak Luther mungkin tidak dapat ikut serta dengan kita hingga sesi yang terakhir karena beliau ada kegiatan yang lain. Namun ada perwakilan beliau dari Dekintam Kementerian Perdagangan yang akan terus ikut di webinar kali ini. Bapak Ibu, kami juga mengundang para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, silahkan menggunakan menu raise hand dan mohon untuk tidak menyalakan menu audio sebelum diminta untuk memberikan tanggapan. それでは横田先生と伊藤先生いろいろインドネシアのためにインドネシアの発展のためにいろいろアドバイスとご意見いただきましたこと本当にありがたいと思います。お礼を申し上げたいと思います。それでは今からですね質疑応答に入りますので、それでは皆さんどうぞ質疑応答を行ってください。Baik, Bapak Ibu, ini di kertas saya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami tampung melalui link registrasi kami. Jadi pertanyaan pertama mungkin kami tujukan kepada Yokota Sensei. Tadi Yokota Sensei menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling cocok untuk investasi, sehingga perlu adanya kegiatan baru untuk peningkatan kemitraan antara Indonesia dan Jepang. Mungkin dari Yokota Sensei dapat mengelaborasi kira-kira kegiatan baru apa yang dapat kita kerjakan bersama-sama untuk benar-benar meningkatkan kemitraan antara Indonesia dan Jepang sehingga Indonesia dapat menjadi basis produksi untuk produk mold and dies. それを待っている間にですね、ちょっと事前質問を受けたまっておりますので、まず横田先生の方にですね、ご質問させていただきたいと思いますが、どうぞ。ね、先生がおっしゃった今後も日本企業が、合弁企業などを設立するなどは投資候補先としてはですね、インドネシアは一番最適だろうとおっしゃっておるんですけれども、具体的にですね、どんなことを今からしないといけないとか、そういうことを具体的な先生からのアドバイスをいただきたいと思います。はい、わかりました。私も谷川さんもご存知だと思うんですが、インドネシアに合弁会社を設立しました。大変でした。結局出来上がって動くまでに5年かかりました。で、これは理由がいっぱいあります。で、一つは大きくはビザの問題、さっき伊藤さんがおっしゃったビザの問題があります。ここが一つ大きな問題と、それから税金が複雑すぎてよくわかりません。この2つの問題、それから許認可がですね、どれが許認可が必要なのか、これもよくわかりません。したがって、日本から行くときは相当覚悟しなきゃいけないんで、もう一回合弁会社を設立したときの今の問題点っていうのを先ほど申し上げたように、一回議論していただきたいなというふうに思っています。Jadi mungkin kalau secara konkretnya saya ungkapkan di sini bahwa saya juga pernah punya pengalaman mendirikan joint venture di Indonesia. Tapi ketika mulai apply ya sampai dengan berdirinya perusahaan itu 5 tahun saya perlu waktu. Di mana tadi saya akan ungkapkan secara konkret di sini bahwa alasan utamanya itu Sensei juga tadi sudah bilang bahwa masalah visa. Kemudian masalah tax. Ya, perpajakan yang banyak rumit dan berbagai macam macamnya. Kemudian juga masalah perizinan-perizinan yang kami sendiri tidak begitu mengerti. Nah ini sehingga saya merasakan bahwa di sini mungkin bottleneck
hubungan antara Indonesia dengan Jepang dalam bidang investasi perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan Jepang di Indonesia. 例えばですね、私が作業着を着て工場に入るということは、向こうの合弁会社先の日本人から止められます。それは教えちゃいけない。教えるっていうのは、別なビザがいるから教えちゃいけない。で、作業着てるってことは、作業するってことになるから、それはやってはいけないって言われるんですね。ですから、私は、だから向こう行って教えられないっていうことがかなり苦痛になっています。これ、世界どこの国もこんなことないんですけどね。そういうそのビザの問題っていうのが、先ほど伊藤さんがおっしゃったように、修理をすんですぐ直しに行けば直せるんだけど、それできない。これが大きな問題に実はなっています。これうまく逃げられれば逃げられるんですけど、正式なものじゃないんで、正式に作業しちゃいけないんで、この辺、なんとかならないかなっていうふうに私も思っていました。Jadi di sini tadi jawaban untuk Bapak ya, penanya itu sebagian sudah dijawab oleh Mr. Ito. Di sini ada satu contoh yang harus diperbaharui, kegiatan baru yang untuk menguatkan hubungan antara Indonesia dengan Jepang adalah sistem lalu lintas orang, yaitu visa. Di mana di sebuah perusahaan ketika seorang memakai pakaian kerja ya untuk memperbaiki sebuah mesin, tadi juga Ito-san sudah bicara untuk memperbaiki atau memaintain mesinnya sendiri, itu dengan visa kunjungan biasa itu tidak boleh, diberhentikan, di stop oleh imigrasi. Anda menyalahi aturan karena Anda bukan visa untuk kerja. Nah, hal-hal yang cuma kecil seperti ini bisa menghambat jalannya produksi, kelancaran investasi kami di Indonesia. Ini yang perlu menjadi pertimbangan kegiatan untuk menguatkan itu yang saya maksud di sini adalah itu. 伊藤先生、これどう思いますか? Bagaimana menurut Bapak Ito? 何についてですか? 今の合弁会社の苦労について私申し上げたんですが、伊藤さんはどう思ってます？今3点ほど大変言いにくい話をしましたが、やはりビザについてもね、当社のフィリピン人がタイトルはポジションが違うだけで罰金を取られたとかですね、こういったことは本当に先生おっしゃるように海外ではありえない、やりにくさということですね。だから本当にインドネシアは製造立国としていい国だなと思って、これからどんどん拡大していくためには今までのやり方をですね、一度検討していただいて、再スタートしていただきたいなというふうに思っておりますが。ありがとうございます。答えこれでよろしいですか? Sebentar. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Bapak Yokota bahwa kami pun mengalami hal yang sama, bahwa untuk sebuah posisi jabatan saja di tempat saya Indonesia itu beda posisi dengan apa yang diaplikasikan itu sudah didenda, bahwa dia menyalahi peraturan posisi jabatan. Nah, ini hal yang sangat tidak bisa saya mengerti dan mungkin tidak ada di dunia lain selain di Indonesia. Saya hanya ingin mengatakan di sini bahwa industri manufaktur di Indonesia itu punya harapan, punya potensi yang kuat dan bisa membesar di masa mendatang. Tapi dengan cara-cara yang cara-cara kecil, teknis-teknis yang kata belecek kecil seperti ini mungkin yang bisa menghambat menurut saya. Bagaimana penanya? Baik, terima kasih Yokota Sensei dan Ito Sensei. Ternyata banyak sekali masukan ya dari sisi regulasi yang justru menjadi bottleneck bagi pengembangan industri manufaktur di Indonesia ini. Pendapat dari praktisi dari investor Jepang yang sudah melakukan investasi di Indonesia. Jadi bagaimana kalau kriteria untuk menjadi mitra joint venture bagi investor Jepang? Tadi kami banyak menerima masukan untuk pemerintah. Bagaimana dari sisi entitas pelaku usaha? Kira-kira apakah ada masukan atau kriteria yang diperlukan bagi pelaku usaha Indonesia untuk dapat bermitra dengan para investor Jepang? はい、横田先生から、伊藤先生からもいろいろ今のインドネシアのバトルネックになっている規制がですね、説明していただいたんですが、本当にありがとうございました。それでですね、ほとんどお二人
からはですね、インドネシア政府向けのご意見になると思いますけれども、それでまたお二方からもですね、これはインドネシア政府なんですけれども、今回ですね、インドネシアの企業に対してでですね、どんなことを、このチェーンを強くするために、日本の合弁を受けるためにでですね、どんな条件、またはどんな資格を持っていればいいかとか、どんなことを準備しないといけないとか、ぜひ私、モデレーターからの質問なんですが、お願いします。伊藤さん、先にどうぞ。はい、これはですね、我々がインドネシアの社員になっていただく皆さんに、ああしてください、こうしてくださいというのはもちろんあるかも分かりませんが、それよりもまずですね、我々の方がインドネシアの若い社員の方に信用していただいて、仕事をやる喜びを感じていただいて、日本の技術を覚えることがとてもいいことなんだっていうことを思っていただけるように、我々の方が努力するのがまず最初であるかなと。それからですね、会社がうまく機能してから、我々としてインドネシアの技術者にはこのようになってほしいですね。こういった勉強してほしいですねというふうな形に持っていきたい。ですから、まず、進出した企業、日本の企業のモラル、考え方、方針、その他で興味を持っていただくというのが最初かなというふうに思っておりますね。Jadi mungkin yang ingin sampaikan kepada dari saya adalah untuk tadi untuk pemerintah, untuk pebisnis molding dan dye di Indonesia, di sini mungkin yang paling pertama adalah kepada karyawan-karyawan Anda harus menerapkan bahwa harus dapat dipercaya. Kemudian bekerja itu dengan gembira ya di tempat Anda. Kemudian baru setelah itu kalau sudah percaya, kemudian gembira, mereka bisa mulai belajar teknologi. Nah, di sini kalau sudah belajar teknologi dan perusahaan sudah mulai berfungsi, disinilah baru mulai terlihat kemajuan sebuah perusahaan, apalagi kalau ditambah mereka belajar tentang moral dan spirit Jepang. Itu pertama jawaban dari saya. 私も全く同じ感想でしてですね、日本側からインドネシアにこうすべきだっていうことはないんですね。つまり日本が日本のものづくりの考え方をもっと丁寧に日本から説明しなきゃいけないということで、その機会を設けていただければありがたいなと思っています。別に日本と同じ作り方をしろっていう話ではないんですね。それはインドネシアなりのものづくり文化っていうのはこれから作っていかなきゃいけないと思いますんで、私はこうしなさいということは私はあまり望んでおりません。もっと日本のことを知っていただきたい。こっちの方が重要だと思っております。Saya sependapat dengan Bapak Ito bahwa memang kita kepada perusahaan calon join kita di Indonesia tidak bisa kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi di sini bahwa kalau mereka belajar tentang manufaktur Jepang, apalagi misalnya sebelum mereka berjoin dengan kita, bergabung dengan kita, mereka punya kesempatan waktu untuk belajar ya tentang budaya manufaktur Jepang. Karena di sini saya akan tekankan budaya manufaktur Jepang itu tidak harus ditiru 100% oleh para perusahaan joinnya di Indonesia. Indonesia punya cara sendiri, punya budaya manufaktur sendiri. Nah itu jadi yang saya ingin katakan di sini bahwa saya ingin calon join perusahaan-perusahaan di Indonesia itu bisa lebih tahu dan lebih mengerti tentang manufaktur Jepang. これはですね、実は私が合弁作った会社の日本側の会社でもインドネシアから研修生を受け入れてるんです。で、この研修生の方々といろいろやっているとですね、インドネシアの人にも教えられることがあるんですね。で、我々が日本でいう何も言わなくてもやるべきだっていうようなことをずっと思ってたんですけど、そうではないんですね。やっぱりデジタル化していかなきゃいけないことはデジタル化していかなきゃいけないねっていうことが分かってきたということもあるし、それからインドネシアなりのものの作り方の考え方があるんだっていうことを気がつきましたんで、やっぱり日本の方もインドネシアの勉強もしなきゃいけないのかなというふうに思っています。
Jadi saya bicara tentang tadi budaya manufaktur yang berbeda antara kedua negara. Di sini saya juga sering melihat ya, dan juga mengalami menerima beberapa kensusei atau para pemagang ya, trainee C2C yang dikirim dari Indonesia di sini. Jadi mereka di sini belajar cara manufaktur ya, cara produksi orang Jepang seperti apa. Di lain pihak mereka juga mempunyai pola pikir tersendiri. Nah di sini saya ingin mengatakan bahwa ternyata setelah saya lihat cara kerja kensusei itu sendiri, mereka kadang-kadang juga kalau tidak langsung kita beritahu, mereka mungkin sungkan atau apa, mereka tidak akan mengerjakan kerjaan seperti itu atau tidak berani mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Jadi saya merasa bahwa di sini ada ala manufaktur ala Indonesia. Nah, juga ada ala manufaktur Jepang yang ini harus saya lakukan. Kalau bukan saya lakukan, siapa lagi yang melakukan? Nah, ini perbedaan dasar prinsip pola pikir antara para budaya ya, antara kensusei atau pemagang Indonesia dengan karyawan-karyawan Jepang. Baik, terima kasih. Ternyata memang ada budaya manufaktur antara Indonesia dan Jepang yang selama ini ternyata menjadi salah satu faktor penghambat untuk berkembangnya industri manufaktur di Indonesia. Ini kami lihat di layar monitor kami ada salah satu peserta yang sudah menekan tombol raise hand, yaitu Bapak Mizan. Kepada Bapak Mizan, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya atau tanggapannya. 続きまして、今回のウェビナーの参加者からの質問がありまして、どうぞ。Silakan Bapak Mizan, mungkin singkat aja Bapak. Ya, terima kasih penjelasannya. Saya ingin menanyakan tentang regulasi otomotif ya, karena ini berkaitan dengan otomotif. Jadi masalahnya begini, regulasi otomotif Indonesia itu tidak global standar ya. Jadi saya melihat ini masalah utama yang menghambat manufaktur Indonesia ini mengalami kemajuan yang seperti yang diharapkan sama kedua narasumber. Jadi saya melihat ada regulasi Indonesia ini ada yang mengatur tapi tidak berdasarkan global standard. Nah, sebagai narasumber, saya yakin mereka ingin mencapai satu kondisi yang global standard ya, seperti yang dialami di Thailand sama di Filipina atau di negara yang lain. Nah, saya pikir memang sebaiknya regulasi otomotif Indonesia itu mendapatkan inputan daripada manufaktur-manufaktur yang sudah berada di Indonesia yang sudah cukup lama. Sekian, terima kasih Mas. Masukannya. Oh, iya. Terima kasih Bapak Mizan atas masukan yang diberikan. Mungkin nantinya juga dari hasil dari pelaksanaan webinar ini tentunya kita akan sampaikan berupa laporan juga ke pusat sehingga nantinya dapat ada masukan atau faktor-faktor yang kita bisa improve ke depannya sehingga para investor juga lebih menyukai iklim investasi yang ada di Indonesia. Baik, mungkin pertanyaan lagi ke Yokota Sensei dan Ito Sensei. Dibandingkan dengan Filipina kan tadi dapat memasok ke pasar luar negeri atau pasar ekspor, sementara Indonesia sendiri difokuskan untuk memenuhi pasar domestik. Mungkin untuk Ito Sensei, apakah nantinya Indonesia memiliki peluang yang sama untuk mengejar seperti Filipina, dapat juga memasok pasar di luar negeri? Sementara kebutuhan Indonesia sendiri saat ini juga masih didominasi dari impor. Bagaimana, apakah ada rencana untuk ekspansi produksi di Indonesia, mengingat juga ada banyak perang dagang antara China dan Amerika yang menyebabkan beberapa pabrik direlokasi ke negara Asia lainnya. 先ほどの参加者からのことなんですけれども、それはご質問、お二方にはご質問なくて、インドネシア政府へのいろいろ規制についてのアドバイスなんですが、それは私が通訳はしませんので、直接インドネシアの側の方に送ります。それでまた画面からでですね、質問がまた出てきまして、これもお二方にですね、横田先生と伊藤先生に投げます。それでですね、先ほど伊藤先生も横田先生もですね、今
特に伊藤先生のご経験なんですが、今現在フィリピンがですね、インドネシアの方々の、世界がですね、ほぼ進歩していると、進んでいるということをおっしゃって、ご指摘があったと思いますけれども、先ほどフィリピンからもですね、タイとかヨーロッパとかアメリカの方に輸出している次第でございますが、で逆にインドネシアは今、現在生産している方々はもう国内向けのほとんどなんですが、まさにそれ以外にも今、金型もインドネシアはですね、まだ海外から輸入していることなんですけれども、それで、今回ですね、最後の使命なんですけれども、お二方からですね、ご意見とお答えいただきたいんですが、当然今、アメリカと中国の貿易戦争の中で、今回インドネシアの金型の、特に輸出向けの金型の展望とか、それでインドネシアの国内の金型の生産の将来とか、そういうことをご展開、一応ご意見をいただきたいと思います。どうぞ、どちらからまず先に。はい。伊藤先生からお願いします。先ほど、フィリピンの金型のレベルが高いっていうのは20数年間、技術者とか設計者が辞職せずにやっていますから、レベルは高くなったということは申し上げました。じゃあインドネシアはどうかな。当社今年で6年になりましたが、インドネシアとフィリピンと比べて当社の場合はインドネシアの方がはるかにレベルの高い社員に来てもらっております。ということで、彼らは日本でインドネシア、日本でフィリピンで設計をマスターするのに3年4年かかるところを1年ぐらいでマスターしてしまった非常に優秀な設計者がいます。だから、私はそのコールドフォージング、ハイレベルの技術は教えないということは言いましたが、今現在インドネシアの当社の金型の技術は非常に高くて、日本に、中程度のレベルの金型であればですね、毎月のようにインドネシアで金型を作って日本の当社とか日本のお客さんの金型を作るレベルになっておりますので、非常にありがたいですね。Yang pertama mungkin kalau dibandingkan dengan Filipina tadi, saya mungkin sudah sempat mengatakan di sini bahwa kalau tidak salah saya tadi bahwa memang membandingkan umur kami di Filipina yang sudah 25 tahun dengan di Indonesia yang baru mau mulai 7 tahun, mungkin bisa dibedakan di sini antara kemampuan para engineer dan desainer kami di Filipina dengan Indonesia. Tetapi di sini kalau misalnya saya diminta untuk mengungkapkan tentang harapan potensi Indonesia di masa depan, perlu dicatat di sini bahwa ketika kami menerima para pegawai karyawan di Indonesia, terutama para engineer dan para desainer, itu semuanya yang high level, ya. Sehingga tadi saya sempat mengemukakan, saya agak mengkhawatirkan kalau lebih mengajarkan high level lagi kepada mereka. Ketika mempelajari sebuah molding baru, orang Filipina itu, engineer dengan desainer kami di Filipina itu perlu waktu 3-4 tahun, ya, mempelajari sampai dia master di bidang itu. Tetapi untuk para karyawan di Indonesia itu cukup 1 tahun. Disinilah saya bisa membandingkan, meskipun secara masa Indonesia lebih muda, tetapi secara level Indonesia itu high level. Bahkan 1 bulan sekali kita sudah mulai memproduksi molding ya, die ya ke perusahaan-perusahaan pelanggan kita, perusahaan Jepang, pelanggan kita di Indonesia. もう一つありますけど、いいですか？はい、satu lagi。インドネシアが月間1型ぐらい日本に輸出に対して、フィリピンですと4型、5型日本に輸出しておりますが、科学的に非常にフィリピンの場合は恵まれております。ということはBOI というか輸出加国に入っている関係でですね、金型の材料のタックス、購入品のタックス、一切かかりません。ということで、フィリピンから輸出する場合は価格的にインドネシアより競争力がある。したがってたくさんの金型が受注できるということになっております。Jadi kemudian dilihat dari frekuensi dan kualitas serta harga ya, termasuk dengan harga tarif impor dan ekspor dan sebagainya, impor bahan baku juga, bahwa
perbandingkan untuk pendek kata perbandingan untuk produksi dan ekspor molding die Indonesia, kalau kita bisa menjual 3 sampai 4 di Filipina per bulan, kalau di Indonesia itu hanya bisa produksi dan bisa menjual 1 molding per bulan. Ini hanya buat perbandingan saja, dilihat bahwa dari mulai kualitas pekerjaan dan juga masalah rentetan tarif pajak masuk dan keluar dan sebagainya. Baik, terima kasih itu Sensei. Jadi Yokota Sensei ingin menambahkan? Ya. 私の方から申し上げたいのは、さっき伊藤先生がおっしゃっているように、インドネシアには金型を作る人材というのはすごくたくさんいて、優秀な人材がたくさんいらっしゃいます。素材があります。それでこれは谷川さんも一生懸命人材教育してくれてますんで、人材的な問題は全くないと思っています。それから今は確かにその輸入金型が多いんですが、これ輸入するということは悪いことではなくて、輸入するということは勉強、海外の金型の技術を勉強することでいいことだと思います。そこまでまず。Dari saya sendiri untuk kedepannya industri molding die Indonesia itu adalah pertama di Indonesia untuk dari segi SDM tidak ada masalah pembuatan die molding ini sendiri. Kemudian juga apa yang tadi disebutkan oleh Ibu Moderator tentang kita masih mengimpor, itu bukan berarti mengimpor itu jelek. Ya, mengimpor itu malah bagus, kita bisa mempelajari die molding yang kita impor dari luar itu sendiri. Pertama di situ dulu. Hai. で、この輸入した金型をメンテナンスしなきゃいけないんですよね。でもそのメンテナンスすることが一つ大きな勉強になっていくし、次の展開につながっていくと思います。Jadi di sini perlu dipahami bahwa kenapa saya bilang bisa dipelajari, bahwa setiap molding yang kita impor dari luar itu harus di maintenance. Nah, ketika memaintenance itu adalah waktu kita untuk belajar. だからメンテナンスするにはこちらから行って教えなきゃいけないんですが、そこで先ほどのまたビザの問題が起きちゃうわけですね。Jadi kalau misalnya kita mengharapkan maintenance dari si pembuat molding itu sendiri yang dari luar negeri, itu mungkin akan terhambat ya, karena apa tadi yang dihubungkan dengan masalah visa. したがってインドネシアの金型が金型がなければものづくりは絶対できない。この自動車産業の基盤になっていることだけは間違いないわけですが、もう少しインドネシア側として、金型産業に政府側からスポットライトを浴びさせていただきたいんですよ。Jadi Indonesia sering menggemborkan bahwa industri otomotif Indonesia mulai sudah berkembang. Jangan sampai lupa bahwa industri otomotif tidak akan ada kalau tanpa industri die dan molding. Ya, jadi saya hanya ingin untuk kedepannya kemajuan industri die molding Indonesia itu perlu spotlight tersendiri, khusus perhatian dari pemerintah. インドネシアが将来金型が輸出国になることは多分間違いなく将来そうなっていくだろうと思っています。で、それを早くするにはどうしたらいいかということは申し訳ないけれど政府関係の施策にかかっていると思います。Jadi apa yang diharapkan oleh moderator tadi bahwa tidak mungkin ya tidak mungkin tidak akan terjadi bahwa di kedepannya Indonesia malah menjadi negara pengekspor die molding yang terkemuka dengan mengelaborasi beberapa faktor yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber lain ya, bahwa di sini yang paling utama adalah kebijakan pemerintah terhadap industri molding itu sendiri. 今インドネシアで金型作って日本に入れるという施策をやっておりますが、私の会社関係している会社もやっておりますが、残念ながら日本で作った方が安いんですね。Jadi di sini saya juga sudah mulai mencoba ya mengimpor die molding dari Indonesia ya, perusahaan yang terkait dengan saya. Tapi sayang sekali kalau kita bandingkan dengan Jepang, harga die molding Jepang lebih murah jatuhnya. これは人件費の問題では全くありません。したがって、その部品を日本から世界から輸入するときの手続きの問題、納期の問題、そういうことと税金の問題、いろいろありまして、そこが
どうも高くなってる気がします。Kenapa saya bilang lebih murah membuat molding di Jepang daripada impor kita dari Indonesia? Yang saya tadi tujukan adalah di sini kebijakan pemerintah berperan. Bukan masalah SDM. SDM mungkin lebih murah dari Jepang, tetapi di sini masalah kiri kanan lainnya seperti masalah impor bahan baku dari luar negeri atau dari Jepang sendiri masuk ke Indonesia, pajak impornya, tarif impornya, kemudian juga ekspor, tarif ekspor dan sebagainya, mungkin terkait di beberapa kebijakan pemerintah yang membuat dia mahal. 思い切って、言いますとですね、ぜひ、インドネシアで金型を安く、品質のいい金型を安く作るにはどうしたらいいかということを一度本当に真剣に討議をしていただきたいと思います。Saya ingin semua pihak bisa berunding, bertemu di Indonesia untuk bisa membuat dua hal. Bagaimana membuat sebuah die molding yang high quality dan low price. で、これ間違っていただきたくないのは、人材育成をちゃんとしなきゃいけないことは間違いないんですが、それ以外のところで何かないかっていうことを本当に掘り起こしていただきたいと思います。Jadi jangan diutak-atik lagi di masalah HRD, Human Resource Development. Indonesia nggak ada masalah di situ. Tapi di masalah-masalah lainnya ini banyak yang harus kita bicarakan. すみません、余計なこと、ちょっと耳の痛いことを申し上げました。Mohon maaf, mungkin kalau jawaban saya agak pedas dan kurang enak didengar. Baik, terima kasih Yokota Sensei dan Ito Sensei. Memang banyak sekali faktor yang masih harus kita benahi, namun bukan berarti tidak mungkin Indonesia nantinya juga akan menjadi basis produksi yang juga dapat bersaing, bahkan mungkin lebih mengungguli Filipina untuk mengekspor produk mold and die. Nantinya tadi Yokota Sensei sudah menawarkan bagaimana untuk kita bisa berdiskusi untuk merumuskan apa saja hal-hal yang perlu kita benahi sehingga dapat membangkitkan industri mold and die Indonesia. Nantinya mungkin kita dari ITVC sebagai perwakilan pemerintah mungkin akan terus mungkin mohon waktunya untuk terus dapat kita berkomunikasi dengan Ito Sensei dan Yokota Sensei untuk dapat kita membuat rumusan kebijakan bersama bagi peningkatan pengembangan industri mold and die Indonesia. 伊藤先生と横田先生ありがとうございました。先ほどいろいろインドネシア政府向け、またインドネシアの金型協会の業界の方々にアドバイスとご意見いただきましたことを本当に感謝しておりますが、また次回もですね、インドネシア貿易振興センターもはじめ、先ほど横田先生がご指摘した、我々はですね、どういうふうにもちろん人材育成は別としてでですね、それはもう出来上がってるわけなんですけれども、これからですね、先ほど品質が良い、値段が安い金型をですね、作るために我々は協議、もうみんな日本側、インドネシア側もですね、政府関係を含めて協議しないといけないということは、本当にいいご意見だと思いますが、それをもう実現させるために、ぜひ私どもがインドネシア貿易振興センターはですね、努力していきたいと思います。またその説は、お二方からのご協力もいただきたいと思います。喜んで協力します。ありがとうございます。Sama saya akan. Terima kasih banyak. Ini kami melihat ada salah satu lagi penanya. Mungkin kita batasi karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu. Jadi hanya mengakomodir satu penanya saja. Kepada yang sudah mengajukan menu raise hand, Pak Riza, kami persilakan. すいません、もう一つの手を挙げた方がいらっしゃるんですが、すいません、先生の方々、よろしいですか？ Kesempatan terakhir. どうぞ。最後なんです。すいません。 Silakan Pak Riza, kata aja Bapak mengingat waktu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Riza Buditomo dari HHP Law Firm. Terima kasih kepada panelis dan narasumber atas paparan informasinya yang sangat bermanfaat. Singkat saja, saya ingin bertanya apakah terdapat kemungkinan untuk pemutihan pajak dan bea masuk dari pemerintah atas import ekspor atau pajak dalam jangka panjang yang tidak terbatas terhadap COVID saja gitu ya, terutama untuk industri die and molding dan supporting otomotif. Karena kita mengetahui bahwa industri otomotif dan penunjangnya adalah merupakan salah satu fokus dari industri 4.0 pemerintah Indonesia. Kira-kira apa hal-hal yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan dalam hal ini dan ITPC Osaka mungkin yang sudah memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih. すみません、またインドネシア政府向けの質問とご意見なんですが、すいません。
Baik, terima kasih Pak Riza atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin singkat aja kami respon Bapak. Tadi menurut pemaparan dari Bapak Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, tadi untuk memang produk mold and die saat ini belum diatur untuk kebijakan perdagangannya. Jadi masih produk bebas Bapak. Kalau dari segi kebijakan perdagangan. Namun kalau dari segi kebijakan fiskalnya, mungkin kami harus menanyakan lebih lanjut dengan kolega kami di Kementerian Keuangan Bapak untuk agar kami tidak salah dalam memberikan respon. Di sini juga ada Bapak Atas Perdagangan atau Bapak Kepala ITBC Osaka yang mungkin menambahkan Bapak merespon atau sudah cukup dari Pak Adak? Ya, terima kasih Pak Riza Buditomo nih dari partner HHP. Jadi memang saat ini kalau pemahaman kami memang kebijakan pemerintah ini terutama sekarang pada saat ini COVID ya kan gitu. Namun kedepannya bagaimana jangka panjangnya adalah terutama melihat industri-industri yang kalau tadi ada beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan tax holiday, kebijakan terkait dengan pembebasan pajak, itu adalah pertama melihat dari industrinya. Apakah itu pertama industrinya mempunyai katakanlah menjadi pioneer di Indonesia, misalnya belum pernah ada industri yang lainnya, misalnya industri-industri yang membutuhkan inovasi baru itu memungkinkan untuk mendapatkan tax holiday. Kalau yang kedua kemungkinan dilihat dari berlokasinya di mana. Kalau tadi perusahaan-perusahaan akan mendapatkan insentif jika dia berlokasi di salah satunya di kawasan ekonomi khusus, special economic zone, dan juga atau dia juga berlokasi di kawasan industri. Jadi bisa dilihat dari dua hal tersebut. Pertama dari sisi inovasinya, dari sisi industrinya, kedua dari lokasinya, dan juga dari seberapa besar nilainya. Itu yang menjadi beberapa pertimbangan pemerintah untuk memberikan salah satunya adalah tax holiday. Tetapi kalau yang pasti saat ini di masa-masa COVID ini, karena kita juga belum tahu juga nih COVID kapan akan berakhirnya. Jadi pemerintah saat ini masih berfokus di dalam kerangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di PEN kebijakan itu. Jadi saat ini pemerintah berfokus pada hal tersebut. Terima kasih, itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Mungkin ada Pak Atas Perindustrian juga di sini. Kalau mau menambahkan, Pak Ronggolawe. Pak Atas Perindustrian mungkin ingin menambahkan. Ada? Beliau hadir? Bapak mohon izin mungkin karena keterbatasan waktu, nanti untuk Pak Riza kita akan respon, mungkin bisa mengirimkan email kepada kami Pak Riza di itbc.osaka@kemendak.go.id. Nanti kami akan komunikasikan juga dengan Bapak Atas Perindustrian untuk mempersingkat waktu karena kebetulan narasumber ada appointment harus tepat waktu. Ya, baik, karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, maka diskusi kami akhiri. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat menyampaikan pertanyaan atau belum sempat kami tanggapi, silakan untuk dapat mengirimkan pertanyaan melalui email kami di itbc.osaka@kemendak.go.id. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah men-share knowledge, kemudian banyak sekali masukan untuk bisa kita terus bertransformasi, memperbaiki untuk pengembangan industri mold and die di Indonesia. Baik, sebagai penutup mungkin kami memohon perkenan Pak Konjen atau Pak Adak atau Pak Kepala ITBC untuk memberikan closing remark untuk penyelenggaraan webinar hari ini. それで先ほどのご質問はですね、またインドネシアの方に、政府の方にですね、転送しますので、お二方とは、一応、ありがとうございましたと。それで、本日ですね、伊藤先生と横田先生ご出席していただきましたこと、本当にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。それでは、最後になりますが、閉会のお言葉だけでですね、頂戴したいと思います。Soryoji Pak Konjen ada? Mungkin singkat ya. Tentunya kami ingin mengulangi lagi kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Yokota Sensei dan juga
Sumio Ito Sang atas paparan yang sangat lengkap dan memberikan satu insight baru kepada kita semua pendengar di sini. Satu yang mungkin kita nanti menjadi PR besar kita ya saat ini, tentunya kita perlu dari sisi pemerintah meningkatkan koordinasi. Ini bahasa klasik ya, tapi saya ingin mengulang lagi, koordinasi dan kolaborasi yang seerat-eratnya untuk melakukan transformasi industri kita. Ya, ini momen saya rasa pandemi yang memberikan satu peluang tadi ya, kita harus mampu merubah menjadi peluang. Jadi transformasi industri sehingga industri manufaktur di dalam negeri akan semakin kuat, tidak saja untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun juga mampu menjadi pemain global ya untuk memasok ya kebutuhan-kebutuhan industri manufaktur dunia lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih juga kami sampaikan kepada terhadap inisiatif penyelenggaraan webinar Mold, Die and Automotive Parts pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Konjen atas closing remark yang disampaikan. Memang saat ini memang harusnya menjadi momentum yang pas untuk kita meningkatkan koordinasi sehingga dapat memajukan pengembangan industri manufaktur yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber yang sudah hadir pada webinar pada pagi hari ini serta Bapak Ibu peserta Bapak Ibu peserta atas partisipasinya ya dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dan untuk Bapak Ibu peserta yang ingin mendapatkan link materi dari para narasumber, nanti bagi yang sudah melakukan registrasi, kami akan mengirimkan link kuesioner sekaligus link untuk mengunduh materi paparan dari para narasumber hari ini. Jadi di kegiatan kali ini kami percaya bahwa memang banyak sekali faktor yang masih menjadi bottleneck untuk pengembangan industri manufaktur khususnya mold and dies. Tapi kami percaya bahwa bisnis selalu melihat glass of half full. Jadi selalu ada walaupun ada tantangan tapi selalu ada opportunity. Dan masih di nuansa bulan kemerdekaan di bulan 17 Agustus, mari kita tingkatkan optimisme kita bahwa kita dapat melalui pandemi ini dengan baik dan dapat kembali menjadi lebih kuat lagi. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama pelaksanaan webinar kali ini, dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. それで先生の方々ウェビナーはこれで終了させていただきたいと思いますが、また追加の質疑応答、質問とかですね、メールにて承っておりますので、またその説もですね、お二方にメールを多分転送すると思いますが、よろしくお願いしたいと思います。これで終了させていただきます。お疲れ様でした。 Terima kasih. Terima kasih. Pak Petrus, apa kabar?